Salam saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Di hari ini edisi tanggal 23 Desember tahun 2024 kita mau sama-sama belajar firman Tuhan di kitab Yohanes ayat 24 sampai 41. Saya bacakan saudara. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu pada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Amin. Saudara, hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh belajar firman Tuhan tentang orang Farisi dan orang buta yang Tuhan sembuhkan. Bagaimana kita bisa melihat dua manusia, dua karakter manusia. Yang satunya orang buta, orang yang pada awalnya tidak mengenal Tuhan Yesus, yang tidak mempunyai ilmu atau tentang firman Tuhan, tetapi oleh karena percaya maka dia boleh disembuhkan. Oleh karena percaya, orang buta ini boleh mendapatkan mukjizat kesembuhan sehingga dia dapat melihat. Dan di sisi lain ada orang Farisi yang mereka mempunyai ilmu tentang firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan dari kecil, mereka belajar Taurat dari kecil sampai mereka dewasa. Mereka bahkan hafal hukum-hukum Taurat. Tetapi di dalam mereka tidak ada percaya, di dalam mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dalam di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana orang-orang Farisi, walaupun mereka mengetahui firman Tuhan, walaupun mereka mengetahui hukum Taurat, tetapi mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat, sehingga mereka mencari-cari bagaimana caranya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, karena mereka membenci apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Seolah-olah mereka ingin lebih dari Tuhan Yesus. Mereka tidak mau jika ada orang lain yang lebih menonjol dari mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa
motivasi yang salah yang ada pada orang-orang Farisi, yaitu mereka mempelajari firman Tuhan, mereka belajar, mereka beribadah bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan didasari oleh karena cinta akan Tuhan, tetapi mereka melakukan untuk kebanggaan mereka, mereka melakukan untuk diri mereka sendiri, untuk meninggikan mereka sendiri. Nah, motivasi yang salah ini yang membuat mereka menjadi buta, sehingga seolah-olah mereka mengetahui tentang firman Tuhan, tapi mereka sama sekali buta akan firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, saudara, orang buta yang dulunya tidak mengetahui sama sekali tentang firman Tuhan, bahkan tidak mengetahui tentang Mesias, tetap dan bakal lahir sebagai orang berdosa. Tetapi oleh karena percaya, orang buta ini boleh disembuhkan. Bahkan orang buta ini oleh karena percaya, dia boleh diselamatkan, saudara. Kita bisa lihat di ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Ya saudara, di sini kita boleh melihat bahwa yang dikatakan Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat. Di sini merepresentasikan, atau kita bisa lihat di orang buta ini. Jadi yang dahulunya orang buta ini tidak bisa melihat, dia dapat melihat. Yang dahulunya dia berada di dalam kegelapan, oleh karena terang Tuhan Yesus, karena oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang turun ke dunia sebagai terang, sehingga orang-orang yang dulunya hidup di dalam kegelapan, tidak bisa melihat tentang kebenaran, tidak mengetahui tentang kebenaran, dapat melihat tentang kebenaran dan boleh diselamatkan, saudara. Dan sebaliknya, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dan sebaliknya, orang-orang yang sepertinya mempunyai ilmu, sepertinya mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi mereka berada di motivasi yang salah, mereka berada di dasar yang salah, yaitu dasar mereka hanya untuk kepentingan mereka sendiri, dasar mereka beribadah atau belajar firman Tuhan untuk kebanggaan atau kesombongan mereka sendiri, maka mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka hidup seolah-olah mereka orang yang baik, seolah-olah mereka orang yang mengerti firman Tuhan, tetapi mereka sebenarnya buta dan tidak mengetahui apa makna sebenarnya, apa kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh belajar bagaimana kita yang dahulunya ada di dalam kegelapan, kita yang dahulunya hidup di dalam dosa, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kebesaran Tuhan, Dia yang besar, Dia yang maha mulia mau turun ke dunia menjadi terang bagi kita, orang-orang yang buta, yang tidak tahu akan kebenaran, yang hidup dalam kegelapan, menjadi melihat akan kebenaran, menjadi mengetahui akan kebenaran, sehingga boleh percaya dan boleh diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kasih setia-Mu. Kami yang dulunya buta, kami yang dulunya berdosa, kami yang dulunya hidup di dalam kegelapan, tapi oleh karena terang-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan kepada kami boleh melihat, kami boleh diselamatkan, kami boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami tak sanggup membalasnya, tapi kami mau membalas kasih-Mu
dengan kami mencintaimu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin.